Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini gue excited banget karena game week pertama udah mau dimulai dan juga gue udah menyusun juga untuk tim line up first draft, maksudnya final draft terakhir yang bisa gue paparkan nanti, yang semoga ini kayaknya udah nggak bakal berubah lagi ya. Dan juga video ini gue take pas pertandingan Chelsea lawan Villarreal dan ya gue excited banget. Let's go. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Ada gak sih teman-teman yang suka banget sama yang namanya sepak bola? Mulai dari nonton bola, main bola, sampai main game fantasinya. Pasti banyak ya. Dan juga apalagi kalau tim kebanggaan kita lagi bertanding, pastinya kita dukung habis-habisan. Dan juga pastinya kita tahu banget tuh siapa aja kira-kira pemain-pemain yang cukup oke, cukup gacor, cukup potensial bagus untuk bisa mencetak gol. Pasti kita tahu banget ya. Dan untuk dari itu, di sini gue mau ngasih tau ke teman-teman semua bahwa ada game yang keren banget, game analisa dan strategi dari MPL Fantasi. Di MPL Fantasi ini teman-teman bisa banget menyusun tim andalan teman-teman semua sendiri, dan juga sekaligus bisa banget buat ngecek nih sedalam apa sih kemampuan kita dalam meramu serta meracik tim, serta bisa sekalian ngecek juga nih sedalam apa sih knowledge kita terhadap sepak bola. Dan juga nggak perlu ragu lagi kalau tim andalan kita bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia kompetisi sepak bola macam-macam, banyak banget, mulai dari yang gede sampai yang kecil ada semua. Mulai dari kompetisi Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, bahkan kompetisi Indonesia juga ada. Dan tentunya nggak perlu ragu lagi kalau tim teman-teman semua bakal nggak ada. Dan setelah pertandingannya selesai nih, teman-teman bisa langsung tarik hadiahnya tanpa perlu nunggu 1 musim, 1 bulan, 1 purnama. Jadi pertandingan selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Dan hadiah dari MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa digunain buat macam-macam nih. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli makan, beli baju bola. Jadi pokoknya banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget, pertandingan Big Trophy antara Leeds United melawan Manchester United yang pastinya seru banget, yang udah gua susun juga untuk statistik serta analisa yang ada di card di atas, bisa teman-teman lihat. Dan untuk itu langsung aja kita main bareng dan download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Dan untuk itu langsung aja, kali ini gue udah menyusun tim, udah menyusun strategi yang dimana cukup lama juga nih gue susun nih. Kemarin bisa seharian gue ngeliatin itu statistik serta data yang ada yang bisa gue kumpulin juga. Dan akhirnya ini udah tercipta untuk tim ini, yang dimana semoga gacor ya untuk di 3-4 game week ke depan. Dan semoga juga gak banyak rotasi lagi nih, karena tentunya rotasi dan juga ada pemain-pemain nyangkut membuat tim kita di FPL ini cukup terganggu ya. Dan untuk itu semoga ini aman untuk line up-nya. Dan juga gue udah menyusun langsung aja untuk line up gue yang bisa gue paparkan kali ini di first draft, bukan first draft lagi ya, final draft untuk di line up game week pertama, yang dimana mulai dari kiper dulu nih. Di sini gue akhirnya menggunakan Sanchez, dimana kiper akhirnya gue pilih ke Sanchez, yang dimana tadinya tuh gue menggunakan Sanchez dan Martinez, cuman memang ternyata dari dana yang ada harusnya bisa gue save dari Martinez yang kayaknya udah dirasa cukup mahal ya, dengan 5,5 juta. Jadinya gue ganti dengan Foster, yang dimana tentunya Foster bisa menjadi kiper backup yang cukup banyak digunakan orang juga ya. Dan juga dia ini merupakan salah satu kiper yang sebenarnya awalnya menjadi kiper utama dari Watford, cuman memang di pertengahan musim di Championship musim lalu dia ini cedera dan digantikan oleh siapa namanya, kiper penggantinya Bauhaus ya, siapa sih depannya B gitu, coba kita lihat dulu. Gue lupa. Bauchman, kipernya Bauchman. Cuman Bauchman lebih mahal 4,5 ya. Dan tinggal kita tunggu aja kira-kira siapa yang bakal jadi starting line up Watford, yang dimana kemungkinan besar juga Foster akan jadi starting line up karena memang dia punya pengalaman lebih di Premier League ya. Dan untuk itu gue masukin untuk Foster kali ini. Dan selanjutnya untuk di pemain belakang, di sini gue menggunakan 4 pemain aktif ya, dan satu diantaranya yaitu Amarty, yang menjadi pemain yang gue rasa pemain yang di 3 game week awal nih gue rasa cukup oke untuk bisa digunakan, karena memang untuk dari pemain belakang Leicester City ini banyak yang
cedera, yang seperti bisa kita tahu ya ada Fofana dan juga ada Joe Evans yang cedera, yang jadi membuat kemungkinan Amartey bermain ini cukup gede di 3 game week awal. Dan juga kita lihat juga ya kemarin Amartey cukup oke di Community Shield, jadi gue rasa bisa menjadi pilihan yang bagus untuk bisa teman-teman gunakan, ditambah lagi harganya yang cuma hanya 4 juta. Gue rasa itu bisa menjadi balance tim ya untuk bisa bersaing di nama-nama lain di posisi yang lain. Jadi untuk itu Amartey bisa menjadi back 4 juta gue kali ini. Dan selanjutnya di sini gue menggunakan 3 back yang cukup esensial ya, dimana di sini bisa gue bilang esensial karena memang cukup oke di musim lalu. Di sini ada Koval tentunya, dimana Koval gue rasa juga cukup bisa menjadi pemain supply assist yang cukup tinggi untuk West Ham nih di awal musim ini. Dan juga untuk teman-teman mungkin yang mau pakai Antonio juga cukup oke bisa gue bilang, dan ada Ben Rahma juga cukup bisa menjadi diferensial. Ditambah lagi ada Bowen yang dimana di pramusim kemarin bisa gue bilang juga cukup oke, dan nanti akan gue sampaikan lagi untuk statistik pramusim ya yang bisa menjadi pilihan yang cukup oke juga untuk di awal game week ini. Dan selanjutnya ada Mings, dimana Mings gue pakai karena memang gue harapkan dari segi towernya dia, dan juga dia akan gue harap bisa menjadi pemantul bola untuk bola-bola set piece seperti corner kick ya. Ditambah lagi bisa gue lihat untuk back-back dari Watford tingginya nggak terlalu tinggi, yang itu bisa menjadi peluang oke untuk bisa advantage dari tingginya Mings yang cukup tinggi, kurang lebih 190-an ya, 193 kalau nggak salah Mings bisa gue lihat kemarin. Dan ditambah Aston Villa akan melawan Watford yang notabene sebagai tim yang lolos di musim lalu Championship, sebagai tim yang cukup rendah untuk performa golnya, dan memang kebobolannya cukup sedikit ya, jadi bisa bersaing untuk bisa masuk ke zona Championship. Dan gue bisa gue lihat untuk Aston Villa untuk peluang dari clean sheet-nya cukup tinggi dengan statistik yang gue bacakan tadi, dan untuk itu Mings gue harapkan bisa clean sheet untuk di pertandingan game week pertama musim ini. Dan selanjutnya ada Maguire. Kenapa Maguire? Kenapa nggak Luke Shaw? Karena Maguire bisa gue lihat dari Euro kemarin ya, dimana Euro kemarin ini Maguire ini benar-benar menjadi tower yang gue rasa magis banget, dan juga menjadi pemantul bola yang selalu dapat. Dan bisa gue lihat kemarin benar-benar padu banget sama Luke Shaw juga di Inggris ya. Dan gue harapkan juga bisa kembali meneruskan tren positifnya. Bahkan juga kemarin kita bisa lihat waktu lawan Everton dia mencetak gol juga si Maguire, cukup keren. Dan Maguire harus ada di tim gue sebagai diferensial juga, dan sebagai pemain yang mendobrak poin gue di awal-awal game week ini ya. Dan selanjutnya di lini tengah kali ini gue ada Barnes, Fernandes, Salah, Smith Rowe, dan Havertz. Dimana Barnes barusan banget gue ganti dari Jota, yang dimana Jota akhirnya setelah pertimbangannya cukup panjang gue ganti dengan Barnes, dengan pertimbangan untuk di 3 game week ke depan, karena gue takut untuk Jota nih rotasinya cukup tinggi dengan Firmino ya. Untuk di game week pertama memang peluang Jota main ini cukup tinggi, tapi untuk di game week kedua dan ketiga gue rasa nggak cukup bagus untuk Jota. Jadi akhirnya gue dengan berat hati harus gue jual Jota dan gue ganti dengan Barnes yang di pramusim cukup oke juga untuk performanya. Jadi harus ada nih sebagai diversifikasi ya, kalau di saham ya, diversifikasi aset yang supaya kalau ini Liverpool lagi tiba-tiba ngeflop, gue punya Leicester yang emang cukup oke juga lawan Wolves, yang dimana gue punya notice nih untuk Wolves nih, dimana Wolves ini kan pelatihnya baru ya. Gue cukup punya trust issue sama pelatih baru yang harus menemukan setelannya dulu ya, dan gue rasa juga nggak bisa langsung nyetel nih untuk Wolves nih pelatihnya. Dan itu bisa menjadi potensi bagus untuk Leicester City bisa mencuri poin cukup tinggi nih. Dan gue juga bisa prediksi bahwa pertandingan Leicester lawan Wolves ini akan terjadi banyak gol. Leicester bisa menang besar gitu dengan 3-0 atau 4-0 untuk dari statistik yang bisa gue sampaikan tadi. Jadi Barnes harus ada di situ. Dan selanjutnya di sini ada Fernandes, Salah, Smith Rowe, dan Havertz. Dimana Fernandes tentunya nggak lain dan nggak bukan sebagai effective ownership juga untuk bisa gue gunakan, karena kalau gue nggak punya Fernandes nih benar-benar jadi disaster juga untuk tim gue. Kalau emang Fernandes ngegolin bisa menjadi point damage ya buat tim gue ya. Jadi untuk itu Fernandes harus ada. Dan selanjutnya ada Mo Salah di sini, yang tentunya Mo Salah akan melawan Norwich City juga, yang dimana sebenarnya gue sempat mikir nih tadi nih, apakah akan gue ganti dengan Mane atau enggak, karena Mane juga cukup oke di pramusim. Masih bimbang gue apakah gue gunakan Mane sebagai diferensial garis keras sebagai resiko tinggi, atau gue gunakan Salah juga biar aman aja gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya saran atau masukan untuk dua nama ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat mengharapkan saran dari teman-teman semua ya untuk di final draft kali ini. Dan selanjutnya ada Smith Rowe, yang dimana Smith Rowe ini gue gunakan yang awalnya sebenarnya gue masukin Saka yang harganya 6,5. Cuman memang kayaknya untuk Saka 6,5 ini gue nggak bisa masukin Havertz, karena Havertz ini harus masuk di tim gue ya. Jadi untuk itu Saka harus gue jual dan gue ganti dengan Smith Rowe yang harganya lebih murah dan juga lebih harusnya bisa lebih oke ya
selama Maddison gak masuk dan nama-nama yang pemain baru Arsenal yang cukup bisa santer diisukan masuk ke Arsenal gak masuk gitu. Jadi Smith Rowe bisa menjadi pemain utama, gue harap. Dan selanjutnya Havertz, yang dimana gue gunakan Havertz di sini, bahkan gue jadiin kapten dulu nih untuk saat ini, karena Havertz, gue mimpin Havertz kemarin mencetak 3 gol ya, dan juga Sterling dengan mencetak 2 gol. Jadi emang agak bias, tapi ini nggak ada statistiknya sama sekali. Tapi gue kayak cukup yakin kayaknya bisa jadi ini terjadi gitu ya kan, Havertz hat-trick. Jadi gue rasa harusnya bisa gue gunakan untuk Havertz kali ini, dan kemungkinan akan gue jadiin kapten. Tapi gue nggak tahu juga ini apakah gue cukup seberani itu untuk menjadikan Havertz sebagai kapten atau tetap balik ke Salah. Jadi ntar tinggal gue tunggu aja untuk di H- beberapa jam sebelum final deadline untuk di game week pertama. Jadi tinggal gue paparkan nanti mungkin di Twitter untuk teman-teman yang mau tahu update-nya. Dan selanjutnya di lini depan gue akhirnya menggunakan Ings dan Adams, yang dimana tadi awalnya gue menggunakan Watkins, Bamford, dan Tuni ya. Tuni masih ada sih. Cuman memang di sini untuk menjadi pemain utama di sini gue gunakan Ings dan Adam. Untuk Watkins gue ganti dengan Ings karena Watkins kemarin terakhir gue lihat dia tuh agak kuning ya. Gue gak tahu sekarang apakah masih kuning apa enggak. Tapi akhirnya gue ganti dengan Ings, yang karena juga Ings cukup oke dari statistik yang kemarin gue baca ya di video sebelumnya, bisa teman-teman lihat juga. Di situ gue menyebutkan bahwa si Ings ini untuk statistiknya lebih oke dari segi XG-nya. XG-nya Ings ini lebih sedikit dari perolehan golnya. Artinya si Ings ini memiliki potensi gol, atau bisa gue bilang naluri golnya cukup tinggi, yang dimana dengan potensi gol yang hanya XG-nya hanya 12, dia berhasil mencetak 14 gol kalau nggak salah musim lalu ya. Dan dibanding dengan Watkins, yang dimana Watkins ini memiliki XG yang lebih tinggi daripada ngegolinnya. Jadi bisa gue simpulkan bahwa untuk naluri gol yang lebih tinggi di sini ada di pundaknya Ings. Ings memang memiliki XG yang lebih rendah karena memang dia nggak disupport oleh pemain tengah sekelas Grealish ya. Untuk Watkins kan disupport oleh pemain sekelas Grealish yang gue rasa cukup oke dan cukup bisa mumpuni untuk si Watkins bisa mencetak gol banyak. Tapi bisa jadi gue rasa si Ings ini dengan disupport oleh pemain baru juga, Buendia, dan juga pemain dari Leverkusen yaitu Bailey, gue rasa nih Ings bisa menjadi predator yang cukup ganas nih untuk Aston Villa nih. Dan juga bahkan Aston Villa bisa gue gadang-gadang sebagai Big Four contender ya, dan juga bisa menjadi zona-zona Eropa untuk di musim depan. Jadi harus bisa gue masukin Ings untuk bisa berada di game week pertama kali ini. Dan selanjutnya di sini ada Che Adams, di mana Che Adams ini nama yang muncul setelah gue melihat performa Everton yang memang kurang bagus di pramusim, ditambah lagi memang track record Rafa Benitez yang dimana gue cukup mengenal Rafa Benitez ya untuk di musim 2005 ya, dimana Liverpool kali itu dia berhasil memenangi Liga Champions, tapi sayangnya dia berada di peringkat kelima di Premier League pada musim itu, yang dimana seringnya waktu itu gue ingat si Rafa Benitez ini menjadi pelatih yang berani untuk merotasi pemain di saat-saat yang dirasa penting gitu. Jadi gue rasa Rafa Benitez ini untuk kapasitasnya dia sebagai pelatih harus dipertanyakan juga untuk sistem liga ya. Untuk sistem Liga Champions gue rasa nggak perlu dipertanyakan lagi ya untuk berhasil membawa Liverpool sebagai juara Liga Champions. Cuman memang untuk di Liga gue rasa si Rafa Benitez ini harus dipertanyakan, ditambah dia membawa Everton yang musim lalu dipegang oleh Ancelotti. Dan juga ditambah lagi si pemain andalannya James Rodriguez yang cukup dibilang kecewa atas kepergian Ancelotti. Dan untuk itu ditambah lagi kemarin terakhir Everton dikalahkan MU 4-0 ya bahkan ya di pertandingan pramusim. Ditambah golnya juga kebobolannya melalui kebobolan yang gue rasa cukup blunder dari Digne, dimana Digne cukup blunder kemarin, bisa teman-teman lihat untuk cuplikannya mungkin nanti. Dan untuk itu gue gak mengambil defensif dari Everton karena untuk dari data yang ada, dari statistik yang gue lihat, bahwa Everton ini kayaknya akan struggle di musim ini gitu. Jadi gue gak bisa menggunakan pemain Everton kali ini. Dan untuk itu gue menggunakan Adams akan melawan Everton di game week pertama. Jadi untuk itu Adams semoga bisa menjadi peluang gol juga untuk bisa menjadi potensi poin penuh juga untuk di game week pertama ini, semoga. Dan untuk di bench gue ada Foster, Tuni, Veltman, dan Amartey, yang dimana Foster tadi seperti gue bilang menjadi pemain yang harus dilihat dulu apakah dia akan menjadi starting line up untuk di Premier League kali ini bersama Watford. Karena untuk Foster ini juga tadi seperti gue bilang untuk pengalamannya cukup banyak di Premier League di Watford tahun 2000 berapa ya? 3 musim lalu. Jadi Foster harus ada.
kali ini, dan ditambah dengan harga yang cukup murah. Tadi seperti gue bilang, cukup bisa membuat budgeting yang cukup oke untuk nama-nama lain. Dan selanjutnya ada Tuni, di mana Tuni ini menjadi pemain bench pertama gue yang gue rasa bisa menjadi pemain bench cukup baik ya. Di mana Tuni ini membawa Brentford kemarin berhasil mencetak 31 gol dalam satu musim di Championship. Yang Championship kemarin berhasil memecahkan rekor bahkan nih si Tuni ini. Cukup keren. Dan yang kedua ada Veltman pemain Brighton yang cukup keren juga. Di musim lalu juga cukup bisa menjadi palang pintu dan juga bisa menjadi suplai bola yang cukup oke untuk pemain-pemain depan Brighton kayak Maupay dan Welbeck di musim lalu. Dan yang terakhir ada Marty yang berhasil membawa Leicester City memenangi Community Shield di beberapa minggu yang lalu ya. Di beberapa hari yang lalu ya. Jadi gua harus gunakan, ditambah lagi banyak pemain Leicester yang cedera, jadi harus bisa kita maksimalkan untuk Marty, ditambah harganya cukup murah dan juga bisa menjadi pemain utama dari Leicester City. Dan berikut untuk susunan tim gua kali ini yang dimana semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week pertama di final draft FPL kali ini. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan serta masukan serta saran serta kritik dari video ini, dari channel ini, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang udah komen, yang udah ngasih saran, ngasih masukan, ngasih kritik. Dan juga untuk itu jangan lupa untuk teman-teman yang belum join di Liga Go FC, untuk deadline-nya ada di game week pertama dan untuk kode linknya akan ada di caption di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tigor Irsyad.